Bab 40 Restu. Papa dan Mama Febri sampai di kamar rawat inap Febri tepat pada saat Febri sedang sarapan pagi dan masih disuapin oleh Angga. Mereka melihat Angga sangat sabar dan telaten mengurus Febri di rumah sakit. Hari ini Febri sudah diperbolehkan untuk belajar duduk tetapi hanya di atas tempat tidur. "Nak Angga, ini kami belikan sarapan untuk kamu," ucap Mama Febri. "Iya Bu, terima kasih," jawab Angga. Setelah Febri selesai makan, gantian Febri yang menyuruh Angga makan makanan yang dibelikan orang tua Febri. "Mas makan dulu nanti keburu makanannya dingin," ucap Febri. "Iya," jawab Angga. Angga mengambil bungkusan yang dibelikan orang tua Febri dan memakannya. Papa Mama Febri mendengar kata-kata Febri tidak seperti biasanya. Mereka semakin penasaran dengan hubungan antara anaknya dengan atasannya itu. Tak lama kemudian setelah Angga selesai makan, Febri memberikan kode kepada Angga untuk membicarakan rencana mereka tadi malam kepada Papa dan Mamanya. "Pa, Ma, kami mau berbicara sesuatu, bisa Papa dan Mama mendekat sebentar?" pinta Febri kepada orang tuanya. Papa dan Mama Febri mendekati tempat tidur anaknya. "Pa, soal perjodohan, Papa bilang Papa gak mau kan?" maksa Febri. Febri menatap wajah papanya menunggu jawaban. "Iya tapi dengan syarat," jawab papanya terpotong. "Dengan syarat Febri harus membawa calon Febri untuk bertemu Papa, iya kan?" tanya Febri pada papanya. Pak Wardana membenarkan perkataan anaknya. "Maaf Pak kalau saya memotong, saya ingin menyampaikan pada Bapak dan Ibu sayalah calon suami Febri," ucap Angga. Papa dan Mama Febri terkejut dan menatap wajah Febri dan Angga bergantian meminta penjelasan. Kemarin Febri belum bisa menolak permintaan Papa karena Febri belum mempunyai calon. Tapi saat ini calonnya sudah ada, ucap Febri. "Feb, maksud Papa kamu tidak harus memaksa Nak Angga untuk mau menjadi calon kamu hanya karena ingin mengelak dari perjodohan yang Papa tawarkan." Papa Febri sepertinya salah pengertian. "Febri tidak memaksa saya Pak, saya yang sudah melamarnya kemarin malam," jawab Angga. "Ketika melihat Febri terluka kemarin saya sadar akan perasaan saya tidak ingin kehilangan Febri. Dan ketika saya mendengar Febri akan dijodohkan dengan teman masa kecilnya rasa takut kehilangan itu datang kembali. Saya benar-benar takut kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu tadi malam saya melamar Febri. Tapi Febri meminta saya melamarnya di depan Bapak dan Ibu. Jadi bolehkah saya melamar anak Bapak dan Ibu?" tanya Angga. Pak Wardana yang tidak menyangka akan ditanya seperti itu jadi sedikit kikuk. Kalau Bapak ya terserah anaknya saja Nak Angga. Selama anak saya bahagia dengan pilihannya saya akan mendukungnya," jawabnya sambil menatap ke arah putrinya itu. "Pak, maaf mungkin perkataan Febri tidak sesuai dengan harapan Papa. Febri selama ini hanya menganggap Wawan sebagai teman saja tidak lebih. Berbeda dengan Mas Angga. Ternyata kami merasakan hal yang sama. Bolehkan Febri memilih menikah dengan Mas Angga Pak?" tanya Febri dengan mata yang berkaca-kaca. "Tentu boleh Nak, dari awal Papa kan sudah bilang pada kamu. Papa tidak akan memaksa kamu untuk menikah dengan siapapun. Papa hanya memberi jalan untuk menjodohkan kamu dengan Wawan bukan memaksa menikah dengannya." Pak Wardana membelai punggung anaknya. Mama Febri kemudian memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang. "Sayang, sama siapapun kamu menikah kami tidak akan melarangnya asalkan pria pilihan kamu itu benar-benar menyayangi kamu. Kamu putri kami satu-satunya, kebahagiaan kamu yang lebih utama Nak," ucap Mama Febri dan mereka menangis bersama. "Apakah artinya lamaran saya diterima Pak?" tanya Angga. "Iya Nak Angga, kami menerima lamaran kamu. Tolong jangan kecewakan hati kami ya."
Bahagiakanlah Febri putri kami satu-satunya, ucap Pak Wardana sambil menepuk bahu Angga. Alhamdulillah, Angga mengucap syukur dengan sangat lega. Kalau begitu bisakah Bapak menerima cincin saya ini dan memakaikannya pada putri Bapak? Pinta Angga. Pak Wardana pun tertawa dan menerima cincin tersebut kemudian memakaikannya di jari putrinya. Baik Febri ataupun Angga merasa sangat-sangat bahagia hari itu karena mereka sudah mendapatkan restu dari orang tua Febri. Kalau sudah begini gak baik loh kalau dilama-lamakan, nanti banyak setan yang mengganggu. Niat baik itu baiknya disegerakan, ucap Pak Wardana. Iya Pak, setelah kita kembali ke Jakarta saya akan membawa keluarga saya berkunjung ke rumah Bapak untuk secara resmi melamar Febri. Angga meyakinkan calon mertuanya itu kalau niatnya memang tidak main-main lagi. Alhamdulillah, ucap Papa dan Mama Febri bersamaan. Febri tersenyum kepada Angga. Tapi Pak bagaimana dengan Om Mirza dan Wawan? Tanya Febri. Nanti Papa akan bicarakan dengan Om Mirza. Lagian kan perjodohan kamu belum sampai tahap serius. Kami sepakat tidak akan ada kata memaksa dalam perjodohan ini. Kalau salah satu anak tidak setuju maka perjodohan dibatalkan, ucap Pak Wardana. Syukurlah kalau begitu, Febri lega mendengarnya. Tapi kamu kemarin sudah pernah ketemu dengan Wawan di restoran Cempaka, apa kalian tidak membicarakan mengenai perjodohan? Tanya Angga. Loh, kok Mas Angga tahu kami ketemuan di restoran Cempaka? Kamu diam-diam memata-matai aku ya, sepertinya ada yang cemburu, Febri mencoba menggoda Angga. Gak, kemarin pas ada meeting dengan para demonstran jalan tol di restoran itu, aku gak sengaja lihat kamu dan Wawan di sana, jawab Angga. Oh. Aku dan Wawan hanya bertemu biasa saja layaknya teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Kami hanya bertanya kabar, pekerjaan dan cerita tentang masa lalu saat kami masih sekolah dulu. Jadi kamu jangan cemburu ya Mas, Febri tertawa melihat wajah cemberut Angga. Papa dan Mama Febri tertawa melihat tingkah anaknya. Setelah acara melamarnya selesai Mama dan Papa Febri kembali duduk-duduk santai di sofa sambil menonton TV. Sementara Angga masih setia menemani Febri duduk di tempat tidur. Angga mengambil kursi dan meletakkannya di sebelah kiri tempat tidur Febri kemudian mengupas kulit jeruk dan memberikan isinya kepada Febri. Febri menerima jeruk itu dan memakannya satu persatu sambil memperhatikan bentuk cincin yang baru diberikan Angga. Di mana dan kapan Mas membeli cincin ini? Tanya Febri penasaran. Kemarin siang pas orang tuanya Wawan datang menjenguk. Mas takut kehilangan kesempatan, Mas langsung pergi mencari cincin itu dengan mengelilingi kota Bandung ini. Akhirnya ketemu cincin yang menarik perhatian Mas. Kamu suka? Tanya Angga. Suka, jawab Febri. Malam ini giliran orang tua Febri yang menjaga di rumah sakit. Setelah Angga balik ke hotel, Febri segera mengambil HP-nya dan mengirim pesan pada Dinda. Febri, aku dilamar. Febri mengirim foto jari manisnya yang memakai cincin pemberian Angga. Dinda. Serius Beb, siapa yang lamar nih, Angga atau Wawan? Febri. Angga dong. Dinda. Alhamdulillah, selamat ya say. Aku turut bahagia. Cepat sembuh dong, biar cepat pulang. Aku kangen. Febri. Aku juga kangen kamu dan calon debai. Hati-hati ya Din, jaga kesehatan kamu. Sementara Angga yang sudah kembali ke hotel segera memberikan laporannya kepada Randy. Angga. Bos berhasil. Randy mengirimkan foto mereka tadi bersama Papa dan Mama Febri setelah acara lamaran dadakan. Bos besar. Good job. Dasar bos beku beruang kutub, jawab pesan kok singkat amat.
Kasih selamat kek, kasih nasihat atau kasih duit sekalian buat modal nikahan. Umpat Angga dalam hati. 1 minggu setelah kejadian penculikan Dinda. Mas, aku mau main ke rumah mama, sudah seminggu istirahat di rumah aku bosan, sekalian lihat anaknya Mas Nanda Mas. Sejak lahir aku belum pernah lihat ponakan aku karena Mas larang keluar rumah, Dinda cemberut. Kata dokter kamu harus istirahat dulu sayang pasca peristiwa penculikan kamu. Mama, Mas Nanda dan Mbak Lila juga mengerti keadaan kamu setelah kita cerita lewat telepon. Randy mencoba membujuk istrinya yang ngambek. Sekarang kita jadi ke rumah mama atau tidak nih? Dari tadi ngambek melulu, Randy sedikit mengancam karena istrinya masih merajuk. Jadi dong, aku udah kangen baby Salsa. Dinda segera bersiap-siap dan tak sabar untuk menjenguk ponakannya tersayang. Randy dan Dinda sudah dalam perjalanan menuju ke rumah Mama Dinda. Mas singgah ke toko baby shop di depan ya, kita belum kasih sesuatu untuk baby Salsa, ucap Dinda antusias. Sebenarnya sangat mudah untuk menyenangkan hati istrinya ini, tidak perlu emas dan berlian, cukup membawanya jalan-jalan walaupun hanya ke rumah orang tuanya bukan ke luar negeri, tapi Dinda sudah sangat senang sekali, seperti saat ini. Dinda sedikit kalap berbelanja hari ini untuk ponakannya. Dia membeli kereta dorong, box bayi, baju, sepatu, selimut bahkan pernak-pernik untuk anak perempuan seperti bandana dan pita rambut dan semuanya berwarna pink. Randy sampai repot membawa semua belanjaannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Tapi demi mood istrinya yang lagi hamil seperti roller coaster yang naik dan turun dengan cepatnya, lebih baik dia menuruti semua keinginan ibu hamil satu ini. Daripada Dinda ngambek dan nangis terisak-isak bahkan sampai ngesot-ngesot lebaikan. Setelah berbelanja perlengkapan bayi, mereka langsung menuju rumah mamanya. Assalamualaikum mama, ucapnya hendak berlari masuk ke dalam rumah. Untung saja Randy segera menahannya dan Dinda pun tersadar. Sayang, kamu lagi hamil, jangan lari-lari nanti jatuh, ucap Randy. Iya mas, maaf, jawab Dinda. Dinda masuk ke dalam rumah mencium dan memeluk mama dan kakaknya. Randy mengikutinya dari belakang sambil mengeluarkan semua belanjaan mereka tadi. Banyak sekali belanjaannya Ren? Tanya Nanda membantu Randy yang terlihat kesusahan. Iya mas, kado buat baby Salsa. Tuh tantenya kalap mas, pas belanja pengen diborong semua isi toko, ucap Randy tertawa dan disambut juga dengan tawa oleh kakaknya. Terima kasih tante, baby Salsa pasti sangat senang sekali, ucap Lila yang baru keluar kamar sambil menggendong bayinya. Cuantiknya anak tante ini, Dinda mencium pipi baby Salsa tak berhenti sampai baby Salsa terbangun dari tidurnya. Dinda jangan cium seperti itu, dia baru tidur lo, kasihan mbak kamu dari tadi gendong melulu. Mama Dinda melarang anaknya mengganggu cucu pertamanya itu. Gemes ma, baby seendut dan putih sekali kayak Mbak Lila, jawab Dinda. Dinda menyingkat nama Salsa menjadi Sa biar gampang manggilnya. Setelah asik bercengkrama dengan ponakannya, akhirnya baby Sa dibawa Lila ke kamarnya untuk tidur dengan tenang tanpa gangguan dari Dinda. Jadi gimana Ren perkembangan kasus Lisa? Tanya Mas Nanda. Mama sangat terkejut mendengar cerita kamu kalau ternyata dialah yang menabrak papa sampai meninggal, ucap Mama sambil menangis karena sedih mengenang Alem, suaminya. Dia harus dituntut dengan hukuman seberat-beratnya ma. Randy akan menuntutnya dengan pasal berlapis, sudah banyak sekali kejahatan yang dia lakukan. Dia sudah membunuh Alem, papa, dengan kasus tabrak lari dan beberapa kali percobaan pembunuhan kepada Dinda di restoran, di depan kafe dan di villa, ditambah kasus penusukan pada Febri. Randy terlihat sangat marah. Randy akan memastikannya sendiri,
Lisa harus mendekam di penjara dalam waktu yang lama, ucapnya. Kalau Frankie gimana Ren? Kali ini Nanda menanyakan tentang kasus Randy. Randy kami tuntut dengan kasus penculikan, percobaan pemerkosaan dan penggelapan dana ganti rugi pembangunan jalan tol, jawab Randy. Mereka berdua memang pantas di penjara, ujar Dinda. Kapan kasusnya berjalan? Tanya Mas Nanda kembali. Tuntutan sudah kami jalankan Mas, semua bukti sudah berada di tangan polisi. Mungkin minggu depan sudah mulai sidang. Saya tidak mau berlama-lama, secepatnya lah mereka mendapat ganjaran atas perbuatannya sendiri. Randy sangat serius dengan perkataannya. Mama mau ikut ya saat sidang, Mama ingin melihat wajah wanita yang sudah menabrak suami Mama, air mata Mama keluar karena sedih. Iya Ma, nanti Randy akan menjemput Mama dan Mas Nanda. Nanti kita akan sama-sama berangkat ke pengadilan, janji Randy pada mertuanya. Mama jangan terlalu sedih, akhirnya wanita itu akan menerima hukumannya Ma. Kita kan sudah mengikhlaskan kepergian Papa, jadi Mama jangan menangis lagi, nanti Mama sakit. Dinda menenangkan hati mamanya yang sedang sedih. Di rumah Febri. Setelah seminggu Febri dirawat di rumah sakit, akhirnya Febri diperbolehkan pulang. Angga yang membawa Febri beserta orang tuanya kembali ke Jakarta. Papa Febri sebelum balik ke Jakarta sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada sahabatnya tentang pembatalan perjodohan mereka. Dan karena dari awal mereka telah sepakat tidak ada pemaksaan dalam perjodohan ini, keluarga Wawan menerimanya dengan lapang dada. Febri juga sudah menyampaikan kepada Wawan bahwa dia hanya menganggap Wawan hanya sebagai teman masa kecilnya, tidak lebih. Dan Febri sudah menyampaikan pada Wawan bahwa Angga adalah calon suaminya. Wawan menerimanya dengan sangat baik, bahkan Wawan dan Angga berjanji untuk ketemu dan ngopi bareng saat di Jakarta. Febri sampai di rumahnya dan masih diberi libur untuk waktu pemulihan selama seminggu. Feb, Mas pamit pulang dulu ya. Mungkin seminggu ini kita akan jarang ketemu karena Mas akan sibuk mengurus tuntutan kepada Lisa dan Frankie. Kamu juga nanti akan dipanggil ke pengadilan. Siapkan mental kamu ya, ucap Angga. Iya Mas, aku akan bersaksi yang sebenarnya agar Lisa dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pa, Ma, Angga pulang dulu ya. Angga pamit dan menyium tangan kedua orang tua Febri. Dia sudah mengganti panggilannya kepada calon mertuanya itu, kata Pak Wardana biar Angga terbiasa. Kamu hati-hati ya Ga, ucap Mama Febri mengingatkan. Iya Ma, oh iya Pa, Ma, kalau boleh Angga minta pengertiannya. Bisakah acara lamaran kami dilakukan setelah semua masalah selesai? Agar lebih tenang dan fokus ngurusnya, Angga meminta izin kepada calon mertuanya. Iya Ga, apa-apa Ga, kami mengerti kok. Kamu urus dulu pekerjaan kamu ya, jawab Pak Wardana. Terima kasih Pak, Angga pun pamit pulang karena hari sudah mulai larut malam. Sesampainya di apartemen, Angga langsung masuk ke ruang kerjanya menyiapkan semua berkas yang sudah dia tinggalkan selama 1 minggu menjaga Febri di Bandung. Setelah itu Angga mencetak email yang berisi bahan-bahan tuntutan untuk Lisa dan Frankie kemudian mempelajarinya. Kedepannya akan menjadi hari yang sibuk dan melelahkan untuknya karena harus bolak-balik keluar masuk kantor polisi dan pengadilan untuk mengurus kasus Lisa dan Frankie. Angga harus mempersiapkan tenaganya. Bersambung.